Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat trap untuk si lalat buah atau leaf miner. Tapi sebelum kita membahas materi, jangan lupa untuk klik tulisan subscribe, nyalakan loncengnya, dan hidupkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video kami seputar urban farming. Kalian sudah nonton kan video kami sebelumnya tentang bagaimana cara kami mengatasi leaf miner. Jadi kami menggunakan trap petrogenol untuk menjebak lalat-lalat leaf miner ini, sehingga tanaman-tanaman kami yang memang disukai oleh leaf miner bisa terselamatkan dari hama leaf miner ini. Kalian sudah tahu kan bagaimana penampakan dari leaf miner ini atau lalat penggorok daun? Fisiknya itu cenderung mirip dengan lalat biasanya, cuman dia berwarna kuning. Lalat yang betina ini akan bertelur dan telur tersebut akan dititipkan ke tanaman yang memang disukainya, seperti tomat, pakcoy, dan lain-lain lagi. Nah, ketika telur tersebut sudah menetas, maka akan berubah menjadi larva. Dan larva-larva inilah yang akan menggerogoti jaringan daun. Sehingga jika kalian mengamati, pasti akan ada guratan-guratan putih seperti airan sungai di daun tanaman kalian. Trap ini merupakan jebakan yang sengaja kita buat untuk menangkap leaf miner dewasa. Ya, walaupun yang merusak jaringan daun-daun tanaman kita itu adalah larva dari leaf miner, tapi ketika kita menangkap leaf miner dewasa itu tidak dapat menyimpan telurnya pada jaringan daun kita, sehingga tanaman-tanaman kita akan aman dari larva leaf miner ini. Petrogenol ini bukan pestisida ya teman-teman. Jadi petrogenol ini merupakan atraktan yang memiliki bahan aktif metil eugenol. Ada yang mengatakan jika kita menggunakan trap dengan petrogenol, maka leaf miner jantan akan lebih tertarik untuk masuk ke dalam trap tersebut. Tapi ada juga yang mengatakan jika kita meletakkan trap ini di dekat tanaman, maka leaf miner betina akan tertarik masuk ke dalamnya. Tapi bagi kami, baik yang jantan ataupun yang betina yang tertangkap, itu tidak masalah. Karena jika leaf miner yang jantan tertangkap, ini artinya kan tidak ada yang membuahi si betina. Begitupun jika betina yang tertangkap. Jadi tidak ada yang meletakkan telurnya pada daun tanaman-tanaman kita. Jadi mau jantan ataupun betina yang tertangkap itu tidak masalah untuk kami, karena ini akan menguntungkan bagi kami dan juga tanaman-tanaman kami di sini. Untuk mendapatkan petrogenol ini, kalian bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat. Untuk di daerah kami ini harganya itu kisaran 30.000 dan isi bersihnya ini sekitar 5 ml. Ya memang sih sedikit, tapi dalam penggunaannya ini tidak langsung kita tuang. Jadi ini sangat hemat teman-teman. Kita hanya perlu menetesi kapas yang akan kita masukkan ke dalam trap. Jadi tidak langsung dituang seperti itu, tidak langsung sekali pakai, ini bisa dipakai berkali-kali. Dan untuk trap leaf miner ini biasanya itu dicat berwarna kuning, sehingga seringkali disebut dengan yellow trap. Ini akan mengundang lalat buah atau leaf miner secara visual. Tapi jika kita tidak menambahkan petrogenol ke dalamnya, lalat buah juga tetap tidak akan masuk ke perangkap kita, karena tidak ada bau yang mereka cari atau mereka senangi. Walaupun trap kita ini tidak kita cat berwarna kuning, tapi kita isi dengan cairan petrogenol ini, lalat juga akan tertangkap. Dan alangkah lebih baiknya jika kita mengecat trap ini dengan warna kuning, lalu menambahkan dengan petrogenol ini. Pasti leaf miner akan sangat tertarik entah secara visual ataupun aroma yang
datang dari petrogenol ini. Dalam pembuatan trap ini sangat mudah teman-teman. Kita menggunakan botol air mineral kemasan besar. Lalu kita potong bagian atas seperti ini. Disesuaikan agar nanti potongan ini dapat masuk ke dalamnya seperti ini. Lalu pada tutup botolnya ini kita lubangi membentuk huruf V seperti ini. Dan ini setelah kita gariskan membentuk V, lalu kita dorong dari bagian dalam. Ini bertujuan sebagai jalan masuknya leaf miner. Nah, lalu kita tutup seperti ini, tutup rapat. Nanti leaf miner yang masuk ini diharapkan tidak dapat keluar lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Ini kita memerlukan tisu, lalu petrogenol yang sudah kita beli, dan untuk menetesinya saya menggunakan paku. Tapi kalau misalnya kalian punya jarum suntik, kalian bisa memanfaatkan untuk menetesi tisunya. Dan untuk pemegang tisu, saya gunakan gunting seperti ini. Nah, kita mulai saja ya. Jadi, tisu yang akan kita tetesi dengan petrogenol ini kita lipat dulu seperti ini. Lalu, kita jepit dengan menggunakan gunting. Jika kalian punya alat lain untuk menjepit, juga bisa ya teman-teman. Asalkan tangan kalian nanti tidak menyentuh petrogenol. Kalau misalnya tangan kalian menyentuh petrogenol, ini akan sangat berbahaya. Karena kan nanti kalian akan menyentuh barang-barang lainnya. Ditakutkan nanti malah lalat buah atau leaf miner ini akan menempel di barang-barang yang sudah kalian sentuh. Jadi kita buka dulu petrogenolnya. Nah, seperti ini. Untuk menetesinya kita pakai paku. Lalu kami akan meneteskan menggunakan paku. Tapi kalau misalnya kalian punya alat tetes lain, misalnya mau pakai jarum suntik, itu bisa ya teman-teman. Nah, ini kita akan teteskan sebanyak 10 tetes di sebelah sini, lalu sebelah sininya juga akan kita tetesi 10 tetes. Nah, kita tetesi merata ya. Nih, secara pelan-pelan. Nah, ini sudah selesai kita meneteskan. Lalu, sekarang kita masukkan ke dalam botol plastik ini. Seperti ini. Kita taruh saja di dalam botolnya. Lalu kita tutup rapat. Dipastikan kita menutup dengan rapat ya, agar nanti lalat yang masuk tidak dapat keluar lagi. Nah, lalu sekarang kita akan gantung di. Nah, ini dia nih, lalatnya udah mulai tertarik nih teman-teman, bisa lihat nggak? Nih, jadi sekarang kita akan gantung di spot yang memang dekat dengan tanaman yang disukai leaf miner ini. Saya menggunakan tali rapia seperti ini. Kalau misalnya kalian mau menggantungnya dengan tali apapun, bisa ya teman-teman. Ini akan kita buat seperti ini, lalu kita akan gantung. Untuk trap ini kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Kalau misalnya kalian punya tanaman banyak, mungkin kalian bisa membuat trap ini lebih dari satu trap. Tapi karena kami ini tanaman yang mereka suka itu hanya di atas ember, jadi kami hanya membuat satu trap yang kami letakkan di dekat ember. Nah, saya gantung dulu ya. Jadi ini kita pasang agak mereng seperti ini, agar jika datang hujan, air hujan itu tidak akan masuk ke dalam botol. Jadi dia hanya lewat di atasnya saja. Jadi kita tidak perlu setiap kali hujan datang kita mengganti trap ini. Nah, dengan trap sederhana seperti ini saja kita sudah mampu menjebak leaf miner dewasa.
banyak juga referensi dalam pembuatan trap ini. Selain saya tadi katakan dengan mengecat botol berwarna kuning lalu ditambahkan dengan petrogenol, dan ada juga yang menambahkan lem pada bagian terluar botol yang sudah dicat dengan warna kuning. Jadi lalat buah ini akan tertarik secara visual dan juga tertarik dengan bau dari petrogenol. Sehingga ketika mereka mendekati botol, ini akan langsung menempel pada bagian terluarnya. Ada juga yang membuat trap dengan menambahkan minyak di bagian dalam botol. Nah, ini semua memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman. Untuk trap sederhana ini, selain dari mudah dalam pembuatannya, terus juga budgetnya lumayan terjangkau, dan cara pembersihannya sangat gampang. Selain menggunakan tisu yang ditetesi petrogenol, kita juga dapat menggunakan kapas. Nah, kapas atau tisu yang kita gunakan ini juga harus kita ganti ketika yang pertama sudah waktunya untuk mengganti. Ketika sebelum musim hujan datang, ini biasanya kita mengganti tisu yang ditetesi petrogenol ini kurang lebih 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu itu, jika kita sudah melihat ada lalat buah yang tertangkap dan juga sudah tidak berdaya, biasanya kita akan keluarkan lalat-lalat buah yang sudah tidak berdaya tersebut untuk menjaga aroma petrogenol ini tetap wangi dan masih bisa mengundang lalat-lalat buah yang lainnya. Nah, ketika kita melakukan cara seperti ini akan membuat petrogenol yang kita tetesi ke tisu ini awet teman-teman. Ini bisa dipakai 2 minggu atau bahkan lebih. Jadi petrogenol yang kita gunakan ini sangat-sangat irit. Yang kedua adalah ketika kemasukan air. Nah, akhir-akhir ini kan sering banget hujan lebat. Jadi kita lebih sering mengecek jebakan yang kita buat ini. Mungkin ada air-air hujan yang masuk ya, sehingga membuat keadaan di dalam botol ini menjadi lembab dan dapat mempengaruhi kinerja dari petrogenol yang kita tambahkan. Agar kondisinya tetap fresh, jadi kita harus mengganti petrogenol yang kita tambahkan ini agar tetap bisa menarik untuk lalat buahnya. Yang ketiga adalah adanya serangan kembali. Tadi kan kita meneteskan petrogenol menggunakan paku. Mungkin saja tetesan ini belum sempurna, sudah kita hitung. Sehingga aroma yang dihasilkan ini belum mampu menarik lalat-lalat buah untuk masuk ke dalam jebakan yang kita buat. Dan lalat buah tersebut masih senang menyerang daun-daun tanaman kita di sini. Dan juga mungkin saja aroma dari petrogenol ini sudah berkurang akibat dari kalian sudah terlalu lama tidak mengganti petrogenol yang ada di dalam trap. Jadi lalat buahnya sudah tidak tertarik untuk masuk ke dalam trap dan tetap menyerang tanaman-tanaman kita di sini. Penting bagi kita untuk mengawasi tanaman kita walaupun kita sudah membuat trap ini. Jadi ketika tanaman ada yang terserang leaf miner lagi, kita sudah harus mengganti petrogenol yang ada di dalam trap ini. Ketika kita ingin mengganti tisu yang ada di dalam trap, kita dapat dengan mudah mengeluarkan tisu tersebut. Tapi sebelum dibuang, kita rendam dulu tisu tersebut agar aroma petrogenolnya dapat hilang. Biasanya kami mengeluarkan tisu ini menggunakan bantuan gunting untuk menjepitnya seperti tadi. Jadi untuk menghindari kontak secara langsung tangan dengan petrogenol. Karena ketika tangan ini tidak steril dari petrogenol, takutnya kan nanti kita menyentuh barang-barang yang lainnya. Nanti bukannya lalat buahnya masuk ke dalam perangkap, malah mampir ke barang-barang yang sudah kita sentuh tadi. Sehingga inilah yang menyebabkan para pengguna petrogenol sering gagal akibat dari tangannya tidak steril dari petrogenol. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada cara lain untuk meminimalkan serangan dari leaf miner ini selain menggunakan trap petrogenol? Kalau ini tergantung dari seberapa besar dan seberapa banyak tanaman yang kalian tanam. Kalau kami di sini kan ini skala rumahan, dan menurut kami trap petrogenol yang kami buat ini sangat-sangat efektif untuk meminimalkan serangan dari leaf miner.
Kalaupun misalnya kalian punya banyak tanaman di halaman kalian, kalian bisa membuat jebakan trap ini dan diletakkan beberapa titik. Jadi untuk memaksimalkan kerja dari trap petrogenol ini. Intinya, kalian harus tahu dulu seberapa besar dan seberapa banyak tanaman yang kalian punya. Jadi itu dia tadi cara kami membuat trap petrogenol untuk meminimalkan serangan leaf miner. Sekian dulu video sharing hari ini. Bertanilah sesuai kemampuan dengan tulus ikhlas. Kalian akan mendapatkan kebahagiaan di dalam bertani, bagaimanapun metode yang sedang kalian jalani. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di-share. Jika suka langsung like, jika tidak suka langsung di-unlike. Jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan yang paling penting jangan lupa diklik tulisan subscribe. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.